Ulama Indonesia, Sumatera Selatan, dan organisasi masyarakat serta mahasiswa Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan ramai-ramai menolak tempat hiburan malam W Super Club milik pengacara kondang Hotman Paris yang berada di kawasan Center Point of Indonesia. MUI Sulsel dalam pernyataan sikapnya menolak kehadiran tempat hiburan terbesar di kota Makassar karena bakal jadi corong hadirnya berbagai macam kemaksiatan. Menolak hadirnya W Super Club Makassar sebagai pusat clubbing terbesar di Makassar. Demikian bunyi pernyataan sikap MUI Sulsel di situs resminya. Mengapa penolakan atas kehadiran tempat hiburan malam W Super Club di kota Makassar terus berdatangan? Apakah mengundang kemaksiatan dan apakah merusak moral? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agi. Kabar baik, Bung Iwan? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan kali ini lagi-lagi Bung Iwan penolakan atas kehadiran tempat hiburan malam, dan pada kesempatan kali ini di kota Makassar juga terus berdatangan baik dari organisasi agama, kelompok masyarakat hingga ustadz kondang. Mereka sama-sama menyuarakan penolakan adanya tadi meminta pemerintah untuk mencabut izin hiburan malam yang ada di kota Makassar. Kalau menurut catatan Anda, Bung Iwan, mengapa terjadi penolakan ini, Bung? Iya, Bung Agi juga pemirsa kabar petang ya. Jadi memang adanya tempat hiburan malam seperti diskotik, kemudian juga night club ya. Itu memang persoalan sebetulnya untuk masyarakat Indonesia dari sisi agama maupun dari sisi sosial ya. Dari sisi agama saya kira jelas ya apa yang disampaikan MUI itu tepat bahwasanya tempat-tempat hiburan seperti itu memang bisa dipastikan bukan lagi rawan ya, dipastikan kemudian memang terjadi berbagai macam hal yang terkategori mungkar dalam pandangan agama ya. Campur baur pria wanita, kemudian juga peredaran minuman keras ya. Dan juga potensi terjadinya prostitusi ya, dan juga potensi adanya kemudian dugaan peredaran obat-obat terlarang memang sangat rawan di tempat-tempat hiburan malam seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh MUI juga masyarakat terkait dengan penolakannya saya kira satu hal yang tepat, dan bukan hanya tempat hiburan malam ini milik Hotman Paris, tapi juga saya pikir semua tempat hiburan yang di sana itu memang tadi muncul potensi-potensi bahaya sudah seharusnya itu dieliminir ya, dihilangkan. Kenapa? Karena yang kedua secara sosial memang menimbulkan banyak problem, banyak persoalan tentang minuman keras ya. Kita sudah sama-sama tahu bahwa tingkat kematian akibat kecelakaan di saat drivernya itu mabuk minuman keras sangat tinggi. Belum juga rawan dari sisi kemudian kriminalitas akibat pengaruh minuman keras. Ya, pertengkaran, perkelahian, sampai kemudian pembunuhan sangat mungkin terjadi akibat dampak dari minuman keras. Sehingga memang apa yang dikatakan oleh agama bahwa miras itu umul khaba'is itu satu hal yang sangat wajar. Sementara miras itu salah satu minuman yang tanda kutip itu harus ada di tempat-tempat hiburan-hiburan seperti itu, nightclub, diskotik ya. Dan apa namanya saya melihat tidak mungkin diskotik atau nightclub itu tidak menyediakan minuman keras ya. Kemudian yang kedua secara sosial juga ya. Ini juga rawan kemudian mengundang tadi yang seperti ya sampaikan di bagian pertama, jaringan prostitusi, baik itu secara terang-terangan atau tidak, itu kan biasanya memang terjadi di tempat-tempat seperti itu, ya. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat Makassar, saya pikir harusnya kemudian diakomodir oleh pemerintah dan menunjukkan keinginan warga untuk hidup bersih secara sosial dan secara agama, Bung Andi. Baik, Bung Iwan, dan tadi penolakan juga berbagai macam elemen masyarakat pun hadir. Kalau di salah satunya kemarin juga disampaikan pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulsel Profesor Najamuddin dikabarkan ikut mengecam kehadiran kelab malam punya pengacara kondang, karena pengacara kondang tersebut dalam videonya yang beredar luas di masyarakat mengajak untuk kepada masyarakat Makassar berdansa hingga akhir zaman. Apakah bentuk penolakan ini amar ma'ruf nahi mungkar, Bung Iman?
Ya memang saya pikir keterlaluan ya kalau sampai kemudian orang mempromosikan tempat hiburan malam dengan kata-kata berdasar sampai akhir zaman begitu kan. Ya kan dia orang beragama ya, walaupun bukan muslim, tapi artinya kan mestinya paham. Dalam agama apapun saya pikir tidak ada yang kemudian mendorong, mengarahkan umatnya itu untuk kemudian melakukan hiburan terus sampai akhir zaman. Apalagi dalam agama kita ya. Dalam agama kita bahwa tindakan seperti itu dan sadansi, walaupun hari ini dianggap lumrah, dianggap normal, terutama oleh generasi muda ya, dianggap itu perkara yang biasa. Masa sih dan kok dilarang? Ya kita tidak melihat dari sisi kemudian penerimaan oleh masyarakat umum. Justru kita yang menyelamatkan masyarakat umum dari bertambahnya kerusakan moral. Hari ini saya sudah kerusakan moral sudah tidak bisa di stop gitu kan. Nah, tambah lagi dengan ada seperti ini, maka sebagian besar nanti angka kerusakan moral tengah-tengah masyarakat, tingkat pelacuran, pergaulan bebas dan minuman keras semakin bertambah. Jadi apa yang dilakukan oleh para alim ulama atau tokoh-tokoh masyarakat di Makassar, insya Allah itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini perkara yang harusnya setiap Muslim dimanapun termasuk di Makassar yang berkaitan dengan topik ini itu melakukan tindakan yang serupa. Jadi mendukung, mensupport MUI juga ormas-ormas Islam untuk menghentikan dan menutup semua jenis hiburan seperti yang dibuka ini. Dan itu harus jadi kesadaran umum. Jangan sampai kemudian justru ada kelompok-kelompok yang kekeh ya, ngotot mempertahankan dengan alasan ekonomi dan segala macam. Tidak ada artinya ekonomi yang datang dari hiburan-hiburan seperti itu dibandingkan dengan daya rusak yang lebih besar. Dan kalaupun ada roda ekonomi yang berputar, itu pun tidak signifikan, tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat, Bung Anggi itu. Jadi justru ini sebuah tindakan yang harus disikapi dengan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, agar kemudian tidak bertambah luas dan ditiru oleh daerah-daerah lain, Bung Anggi. Baik, Bung Iwan juga tadi menyinggung moralitas. Apa urgensi saat ini menjaga norma serta moralitas dalam masyarakat? Karena pada akhir-akhir ini pun tadi yang juga disampaikan Bung Iwan, hal-hal yang kemungkaran sudah dianggap lumrah, banyak juga pertebaran konten ataupun dari masyarakat pemuda kita khususnya itu yang mengatakan hal-hal yang seharusnya tabu tapi sekarang jadi lumrah seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya. Iya, inilah gambaran negeri kita sekarang Indonesia ya, yang mayoritas Muslim tapi justru mengalami dekadensi moral, mengalami penurunan standar moral tengah-tengah masyarakat, baik di kalangan muda ataupun kalangan yang di atasnya ya, seperti misalnya perzinahan atau seks bebas itu sekarang dianggap perkara yang jamak lumrah, bahkan dianggap sebuah tren. Kalau misalkan ada anak muda belum pernah melakukan perzinahan, dianggap bukan anak muda, dianggap nggak keren dan sebagainya. Kemudian yang tua juga sama, perselingkuhan dianggap hal yang lumrah, saling menutupi, bahkan ada pasangan sama-sama selingkuh, begitu pula namanya minuman keras segala macam. Hari ini kita melihat itu dipandang sebagai sebuah kewajaran, sebagai sebuah perkara yang lumrah. Inilah dekadensi moral dan dampaknya sudah kelihatan hari ini ya, kasus misalkan yang sekarang sedang viral ya, film yang menceritakan tentang pembunuhan dan tindak kekerasan serta pemerkosaan, itu gambaran dari satu kasus yang sebetulnya itu banyak kasus yang serupa yang itu ditimbul karena memang dekadensi moral sehingga masyarakat kita terutama kalangan muda tidak lagi tahu apa batas moral yang baik dan benar, yang salah yang kemudian benar, yang rusak dan tidak rusak, mereka tidak ada batasan lagi, semua jadi serba relatif, serba nisbi. Kenapa? Karena sudah tidak lagi menjadikan agama sebagai barometernya, sudah menjauhkan agama sebagai standar untuk perbuatan baik dan buruk. Inilah gambaran masyarakat sekuler ya yang tapi tidak mau mengaku sekuler tapi pada faktanya bahwa nilai yang diadopsi yang kemudian juga sistem yang diberlakukan itu justru telah menyingkirkan peran agama. Inilah dampak dari kehidupan masyarakat yang sekuler, maka lahir dekadensi moral dan kalau tidak dihentikan bisa dibayangkan dalam hitungan 10 tahun ke depan itu akan banyak kerusakan lebih besar lagi, akan makin banyak nanti misalnya ya anak-anak yang tidak tahu siapa bapaknya, anak-anak yang dititipkan di panti asuhan, anak-anak yang diadopsi karena dibuang seperti itu. Itu kan semakin banyak. Ini baru sisi dari sisi pergaulan bebas, belum dari sisi kemudian peredaran minuman keras, kriminalitas ya, kekerasan seperti tawuran, kemudian juga geng motor segala macam. Itu semakin hari semakin justru menakutkan dan menjadi ancaman buat keamanan masyarakat. Nah, kalau ini tidak dijadikan sebagai sebuah
pemikiran oleh pemerintah itu karena memang pemerintahnya tidak memperhatikan kondisi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian, Bung Anggi. Baik, dan terakhir Bung Iwan, bagaimana aksi kita dalam mendukung tadi ormas maupun para tokoh masyarakat, alim ulama memberikan penolakan terhadap kehadiran klub-klub malam ataupun kerusakan moral lainnya, Bung? Ya, saya pikir dan ini sudah seharusnya ya. Jadi para alim ulama, tokoh-tokoh Islam itu ketika mereka tampil di tengah-tengah umat mensiarkan Islam, itu tidak sekedar menyampaikan tentang hal sifatnya eh, terlalu apa namanya pada terlalu bersifat nilai, bukan bersifat sesuatu yang sifatnya aplikatif dalam masyarakat. Jadi hanya menyampaikan hal yang normatif saja tentang akhlakul karimah segala macam, tapi tidak kemudian mengingatkan umat bahwa ada ancaman besar sekarang yang di tengah-tengah mereka. Kehadiran tempat-tempat hiburan malam, kemudian juga film-film yang tidak membawa nilai-nilai Islam, apalagi membawa nilai liberal seperti itu. Jadi mestinya para tokoh-tokoh Islam ini, mereka para ulama itu, mereka senantiasa mengkaitkan Islam itu dengan fakta kehidupan. Dan kemudian mengkaitkan kerusakan yang sekarang ini ada akibat tidak diterapkannya aturan Islam. Kemudian rusaknya juga sistem pemerintahan sekarang karena memang jauh dari aturan pemerintahan Islam. Nah, itulah yang harus disampaikan oleh umat, oleh ulama kepada umat, menyampaikan bahwa umat sedang sakit, umat sedang tidak baik-baik saja, dan obatnya adalah Islam. Jadi harus kemudian mulai mengurangi lah apa namanya hal-hal yang terlalu normatif, yang terlalu sifatnya privat ya, dan harus sekarang lebih banyak mengingatkan umat tentang ancaman yang besar di tengah-tengah mereka. Karena kalau hanya disampaikan perkara normatif, yang sifatnya privat, umat merasa sudah cukup dengan sholat khusyuk, cukup dengan baca Quran, cukup dengan zikir, dengan sholawat. Tapi mereka kemudian tidak mau peduli dan kurang peka dengan kerusakan lingkungan yang sekarang ini ada, Bung Anggi. Maka ini tugas besar di tangan para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk pemaparannya Oh pada ya, kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara